Misteri Keris Getih Pitu. Kisah Bayu Gendong. Malam itu di desa Poncol, sebuah desa yang terletak di dalam hutan yang berada di utara Jawa Timur, nampak sepi. Rembulan tak nampak secuil pun, terlindung kabut yang menutupi cahayanya. Tak terlihat tanda kehidupan. Semua lelap dalam peraduan, hanya kabut tipis yang turun menyelimuti pepohonan dan menyemai hawa dingin yang kian membuat enggan setiap makhluk untuk beranjak dari sarangnya. Namun, di dalam kesunyian malam, sayup-sayup terdengar suara rangan seekor sapi dari dalam kandangnya. Sapi itu mengerang seolah kesakitan seperti sedang disembelih. Suara rangan sapi yang begitu keras merambat terbawa angin lalu masuk ke dalam telinga seorang pria parubaya yang berbaring di ranjangnya. Dia adalah Pardi, seorang pria berusia 40 tahunan yang rumahnya tak jauh dari kandang sapi itu, sekaligus dialah sang pemilik sapi itu. Matanya seketika terbuka. Segera ia pun terbangun dari tidurnya seolah otaknya mempunyai sensor yang otomatis membangunkannya ketika mendengar sesuatu yang tak biasa dengan hewan peliharaannya. Wah, apa ya? Jangan-jangan ada macan lembah atau anjing liar yang masuk ke kandang sapiku. Aku harus segera meriksa nih, ucapnya pelan setelah ia terbangun ketika mendengar rangan sapinya yang begitu keras. Tanpa menoleh ke arah sang istri yang terbaring di sampingnya, ia segera berdiri, lalu meraih sebilah parang dan lampu senter kecil. Dengan berkalung kain sarung, ia berjalan keluar rumah, bergegas menuju ke kandang sapinya dengan hanya diterangi lampu senter kecil yang bercahaya kuning redup. Terlihat, kabut yang mengepul dari cahaya senter tersebut menandakan malam itu begitu dingin. Namun dia tetap melangkah menuju kandang sapinya yang berada sekitar 100 meter dari rumahnya. Langkah kakinya sedikit mengendap kala ia mendengar suara kecapan dari dalam kandang, seolah ada sesuatu yang sedang mengunyah makanan di dalam kandang itu. Sadar itu bukanlah suara sapinya yang sedang makan, Pardi segera mencabut parangnya dan berjalan mengendap masuk ke dalam kandang. Kandang sapi yang terbuat dari anyaman bambu itu cukup besar dengan banyak jerami dan rumput yang memenuhi sisi bangunan itu. Dia mengarahkan cahaya senternya ke dalam kandang dan terlihat beberapa sapi yang berdiri terikat di tiang kayu. Sapi-sapi itu seketika meronta saat terkena cahaya senter yang dibawa oleh Pardi, dan seketika suara lonceng yang tergantung di leher sapi itu berbunyi dengan nyaring. Dengan diiringi suara lonceng sapi, Pardi berjalan masuk ke kandangnya dan memeriksa satu persatu sapi-sapinya. Tak lama kemudian, suara kecapan itu kembali terdengar. Pardi berjalan mendekati suara kecapan itu sambil mengarahkan cahaya lampu senternya ke segala penjuru arah. Tiba-tiba matanya terbelalak kala ia melihat seekor sapinya terbaring di lantai kandang dengan darah yang menggenang. Sapi itu mengeluarkan banyak darah dari lehernya, sedangkan kepalanya sudah tak terlihat lagi di tempatnya. Ya, sapi itu terpenggal dengan luka yang nampak berantakan, seolah kepalanya seperti dicabut dengan paksa dari batang lehernya. Pardi terkejut melihat satu sapinya yang mati secara mengenaskan. Dia kini nampak panik sekaligus marah. Semprul, ini ulah hewan apa ya? Kok bisa sapiku mati terpenggal kayak gini? Gumamnya dalam hati. Suara kecapan dan kunyahan kembali terdengar. Pardi segera mengarahkan senternya ke arah suara itu. Dia kini yakin suara itu adalah suara makhluk yang menyebabkan kematian sapinya. Cahaya senter yang menyorot ke segala arah kini terhenti ke sebuah tumpukan jerami yang berada di pojok kandang. Lagi-lagi mata Pardi terbelalak kala ia melihat sesuatu yang begitu mengerikan sedang duduk di atas tumpukan jerami itu. Sesosok makhluk kurus kering dengan rambut tipis setengah botak sedang duduk di atas jerami sambil menggigit kepala sapi. Tampak darah berlumuran di mulutnya yang dipenuhi dengan taring yang tajam.
Pardi langsung jatuh terduduk. Kala cahaya senternya mengenai makhluk itu pun seolah tak peduli dengan Pardi. Dia masih dengan lahapnya menggigit, mengunyah kepala sapi itu. Pardi segera menjauhkan cahaya senternya dari makhluk itu. Kini dia ketakutan. Tubuhnya bergetar dan nafasnya terengah-engah. Itu hewan apa? Serem banget ya, gumamnya dalam hati. Kemudian dia perlahan kembali mengarahkan cahaya senternya ke arah makhluk itu lagi. Namun ketika cahaya senternya kembali ke tempat di mana makhluk itu berada, dia tak menemukannya berada di tempatnya. Kini hanya terlihat kepala sapi yang tinggal setengah teronggok di atas tumpukan jerami. Pardi sesaat mulai mengatur nafas. Dia menyangka makhluk itu telah pergi dari kandangnya. Kemudian ia mengarahkan cahaya senternya ke arah depan untuk berjalan menuju sapinya yang mati tergeletak di depannya. Namun ketika cahaya lampu senternya tepat menyorot ke arah depan, tiba-tiba makhluk mengerikan yang tadi ia lihat duduk di atas jerami kini telah berada tepat di depannya. Kini Pardi bisa dengan jelas melihat wajahnya yang mengerikan. Matanya yang sebesar kepalan tangan tampak bulat, berwarna kuning menyala, mulutnya lebar penuh taring tajam. Dia berposisi merangkak dengan tangan yang begitu panjang dan tubuh yang kurus dengan tulang rusuknya yang terlihat menonjol. Pardi seketika terjatuh ketakutan saat ia melihat makhluk itu di depan matanya. Kemudian Pardi segera beringsut mundur lalu kabur keluar dari kandang sapi. Ia berteriak-teriak meminta tolong sambil berlari keluar kandang. Ia berlari menuju ke arah pos ronda di kampungnya, dan ternyata di pos ronda malam itu telah berkumpul banyak warga termasuk Pak Lurah dan beberapa hansip kampung. Pardi yang terengah-engah segera mendatangi Pak Lurah. Belum sempat ia menjelaskan masalahnya, Pak Lurah nampaknya sudah mengetahui masalah Pardi. Tenang, tenang Di, aku sudah tahu masalahmu. Kita semua juga mengalami hal yang sama denganmu, sehingga kita kumpul malam ini. Sapi-sapi kita juga mati mengenaskan, ucap Pak Lurah sambil menepuk bahu Pardi. Suara kasak-kusuk dari para warga membuat malam yang tadinya sepi kini menjadi riuh. Pak Barno adalah lurah desa Poncol yang baru saja dilantik, dan kini lurah muda itu harus menghadapi suatu hal yang begitu aneh di kampungnya. Pak Lurah, apa sebaiknya kita bertanya kepada Mbah Harjo? Mungkin saja beliau tahu masalah ini, ucap salah satu warga yang seketika disambut dengan ucapan setuju dari banyak orang lainnya. Tapi belum sempat Pak Lurah menjawab ucapan itu, tiba-tiba dari balik kabut yang mengepul malam itu datanglah seorang kakek tua mengenakan baju bergaris coklat hitam dan ikat kepala hitam, berjalan mendekat ke arah kerumunan warga. Dia adalah Mbah Harjo, seorang sesepuh yang sangat disegani di kampung Poncol. Seketika kasak kusuk warga pun terdiam saat kakek tua itu telah berada di tengah mereka. Mata kakek tua itu berkeliling, menatap satu persatu warga yang berkumpul. Tatapannya sedikit lebih lama saat ia menatap Pak Lurah Barno. Siapkan mental kalian, karena mereka akan segera datang, ucapnya perlahan, dan seketika membuat para warga beringsut untuk saling berdekatan dan tanpa ketakutan. Tiba-tiba aura di tempat itu berubah dengan seketika. Suara hewan malam yang tadinya terdengar kini tiba-tiba sunyi. Bahkan suara detak jantung dan hembusan nafas tak beraturan dari para warga terdengar cukup keras malam itu. Tak lama kemudian dari kejauhan tampak segerombolan makhluk-makhluk mengerikan berlari dengan posisi merangkak mendekat ke arah kerumunan warga. Para warga semakin panik, saling berhimpitan satu sama lain. Tak lama kemudian puluhan makhluk mengerikan itu kini telah berada tak jauh dari kerumunan warga. Para warga semakin ketakutan kalau melihat makhluk tinggi kurus dan mengerikan itu, sedangkan Mbah Harjo masih tampak tenang dengan tatapan mata tajam menatap ke arah makhluk-makhluk itu. Makhluk-makhluk mengerikan itu menatap tajam para warga yang berhimpit ketakutan. Tampak air liur menetes dari mulut yang lebar dan membasahi taring-taring yang tampak tajam. Tak lama kemudian, terdengarlah suara tawa yang menggelegar dan bergema memecah keheningan di tempat itu. Kepala Mbah Harjo dan juga para warga tampak berkeliling mencari suara tawa yang menggelegar tersebut. Kemudian tampaklah bayangan hitam cepat berkelebat di atas kepala para warga, dan kemudian secepat kilat bayangan hitam itu mendarat dan berdiri di hadapan Mbah Harjo.
Kini tampak seorang pria tua berambut putih berjenggot panjang, berbaju hitam panjang dengan kalung tengkorak kecil di lehernya berdiri di hadapan Mbah Harjo. "Siapa kamu?" tanya Mbah Harjo. Pria tua itu tak lekas menjawab. Kemudian ia menyulut sebatang rokok lalu menghembuskan asapnya tepat di wajah Mbah Harjo. "Aku Ki Warok. Akulah yang memerintahkan makhluk-makhluk ini untuk memangsa sapi-sapi kalian." Ucapnya sambil tertawa lalu kembali menghisap rokoknya. Apa? Apa tujuanmu? Sehingga kau tega menghabisi sapi-sapi kami? Tanya Mbah Harjo lagi. Tujuanku? Yang pertama, aku hanya ingin bersenang-senang saja. Dan yang kedua, dan inilah yang paling penting, aku ingin mengambil senjata pusaka yang ada di kampung ini. Keris, getih itu, ucapnya dengan menekankan kalimat terakhirnya. Seketika, raut wajah terkejut tampak menghiasi wajah para warga dan juga wajah Mbah Harjo. "Keris getih itu? Apa itu? Kami tidak pernah mendengar nama itu," sahut Pak Lurah. "Ya, aku yang telah hidup puluhan tahun di desa ini tidak pernah mendengar nama keris itu. Kamu itu jangan ngawur kalau ngomong," sahut Mbah Harjo ketus. "Begitu rupanya. Kalian ternyata tak mau bekerja sama, ha? Baiklah, karena ini peringatan pertama, maka aku akan berbaik hati kepada kalian. Malam ini kami hanya akan memangsa sapi-sapi kalian. Tapi aku akan kembali lagi dengan para makhluk-makhlukku yang akan memangsa para warga, terutama para gadis yang ada di desa ini. Dan perlu kalian ketahui, aku telah memasang mantra di sekeliling desa ini sehingga kalian tak akan bisa kabur. Tiap kali kalian akan mencoba keluar, kalian akan kembali masuk ke dalam desa ini. Jadi waktu kalian tidak banyak. Beberapa hari lagi aku akan kembali datang, dan satu-satunya cara agar kalian selamat adalah menyerahkan keris itu padaku." Ucapnya lalu dengan secepat kilat Ki Warok telah menghilang dibarengi para makhluk-makhluk mengerikan itu. Para warga yang ketakutan kini sedikit lega. Suara kasak-kusuk pun kembali terdengar. Beberapa warga tampak membicarakan hal yang baru saja mereka lihat. Pak Lurah segera mendekat ke arah Mbah Harjo yang masih tampak berdiri sambil menatap jauh ke depan. "Bah, bagaimana ini, Mbah?" tanya Pak Lurah. "Jangan tanya aku, karena aku juga tidak tahu keris apa yang ia bicarakan. Yang jelas, ini sangat mengerikan. Aku sendiri tidak bisa menjamin kita semua masih tetap hidup saat mereka kembali lagi ke sini," jawab Mbah Harjo lalu pergi dari hadapan Pak Lurah. Pak Lurah masih terus menatap Mbah Harjo sampai dia menghilang dari balik kabut malam itu. Kemudian Pak Lurah membubarkan para warga dan menghimbau para warga agar tidak menceritakan apa yang mereka lihat kepada keluarganya agar tidak terjadi kekacauan yang lebih besar. Sepasang bola mata hitam menatap tajam ke langit-langit kamar. Matanya tertuju pada plafon kamar yang berwarna putih kekuningan dengan beberapa bercak air yang mengering. Pandangannya memang menatap ke arah plafon, tapi pikirannya melayang tak kemana. "Dad, kamu itu ngelamun mulu. Lagi banyak hutang ya?" Suara Bayu yang seketika membuyarkan lamunannya. Bondet mengembuskan nafas dalam-dalam. Matanya sekilas melirik Bayu dan kemudian dia kembali menatap plafon kamar. "Apa suatu saat kita bisa hidup normal layaknya manusia pada umumnya ya, Bay? Soalnya kan selama ini kita selalu saja berurusan sama manusia jahat dan juga dedemit. Bahkan kematian itu rasanya selalu saja dekat dengan kita. Kadang aku juga pengen kita bisa hidup normal. Kerja pagi, pulang sore, terus punya keluarga, dan tidur nyenyak setiap malam," ucap Bondet dengan sambil terus menatap plafon kamar. Bayu saat terdiam setelah mendengar ucapan dari Bondet. Kemudian ia beringsut mendekat ke arah Bondet lalu berbaring di sampingnya dan ikut menatap plafon kamarnya. Bondet terdiam menunggu balasan dari Bayu.
Dia yakin Bayu akan mengucapkan kata-kata yang mungkin akan membuatnya tenang. Wes pengindetet yang turu, ucap Bayu singkat, dan ia kemudian mendengkur dengan keras. Bajingan, malah ngorok. Wedus, umpat Bondet. Tak lama kemudian, suara dengkuran dari Bayu berhenti. Ia kemudian miring membelakangi Bondet yang masih terdiam menatap plafon kamar. Tadi itu kan kamu nanya ke aku, apakah kita bisa hidup normal seperti kebanyakan manusia? Ya, jawabanku yang penting kita tidur. Barangkali dalam tidur ini kita mendapatkan mimpi hidup normal seperti yang kau harapkan. Karena di dunia nyata, untuk saat ini harapanmu itu hampir mustahil. Itu semua sudah jadi konsekuensi buat kita, Det. Kita itu diberikan kekuatan oleh Sang Maha Kuasa. Ya kita juga harus bertanggung jawab sama kekuatan itu dengan cara melindungi yang lemah dan melawan kejahatan. Jawab Bayu dengan mata yang masih terbejam. Kemudian ia kembali mendengkur. Bondet terkejut, sekaligus takjub kala mendengar ucapan dari sahabatnya. Dia tidak menyangka Bayu yang biasanya konyol dan juga selengean bisa mengucapkan kata-kata yang begitu bijak. Bondet pun lalu mencoba memejamkan mata dan ingin segera menuju alam mimpi, namun belum sempat ia terlelap terdengar suara ketukan pintu di rumah kontrakan Bayu. Tok tok tok. Tok tok tok, suara ketukan pelan terdengar nyaring malam itu. Bondet terbangun dan segera berjalan untuk membuka pintu itu. Setelah pintu itu terbuka, terlihatlah seseorang menenteng sebuah tas besar dan menggunakan jubah dengan tudung yang menutupi setengah kepalanya. Bara, bolehkah aku masuk? Ucap pria itu tanpa basa-basi. Bondet tak lekas menjawab. Dia masih mengamati pria itu dengan seksama, seolah tahu bahwa Bondet masih ragu untuk mempersilahkan ia masuk. Pria itu lalu membuka tudung kepalanya. Wah, Pak Subi, ayo mari lekas masuk Pak, ucap Bondet penuh keterkejutan ketika ia melihat wajah pria yang berdiri di depannya. Pria itu segera melangkah masuk sambil sesekali menengok ke kanan dan ke kiri, seolah memastikan tidak ada orang yang melihatnya. Pria yang disebut Bondet bernama Pak Subi itu pun langsung mengambil posisi duduk di lantai rumah kontrakan Bayu, sedangkan Bondet membangunkan Bayu yang masih tidur mendengkur. Setelah Bayu terbangun, mereka berdua pun langsung menemui Pak Subi yang duduk di lantai. Pak Subi atau yang bernama lengkap Subianto Surodiwiryo adalah salah satu petinggi pemerintah yang bertanggung jawab atas keberadaan kelompok berandal Lokajaya. Bayu dan Bondet tampak duduk rapi dan tenang di hadapan Pak Subi, seolah mereka berdua seperti karyawan yang sedang berhadapan dengan bosnya. Akhirnya, aku berhasil menemukan kalian. Aku juga telah mendengar bahwa kalian telah mengalahkan 5 iblis dari Timur Jawa. Apa yang kalian lakukan adalah sebuah prestasi besar. Jadi, kedatanganku kemari, aku ingin memberikan imbalan atas keberhasilan tugas kalian, sekaligus aku ingin memberikan tugas selanjutnya untuk kalian, ucap Pak Subi. Lalu ia membakar sebatang rokok. Bayu dan Bondet saling bertatap mata setelah mendengar kata-kata dari Pak Subi. Imbalan Pak? Tanya Bondet keheranan. Ya, setiap misi yang sukses kalian jalankan, maka kalian akan mendapat imbalan, balas Pak Subi. Kemudian ia membuka tas yang dibawanya dan nampaklah tumpukan uang yang begitu banyak. Ini buat kalian, pergunakan baik-baik dan gunakan juga untuk membeli peralatan untuk menunjang tugas kalian, ucap Pak Subi sambil mendekatkan tas berisi uang itu ke hadapan Bayu dan Bondet. Bayu dan Bondet hanya menatap sekilas uang di hadapannya, lalu mereka kembali menyimak perkataan dari Pak Subi. Jadi tugas kami selanjutnya itu apa Pak? Tanya Bayu. Baik, aku akan menjelaskan kepada kalian. Akhir-akhir ini banyak sekali serangan gaib yang ditujukan kepada pemerintah. Kami menyangka ada seseorang di dalam pemerintahan itu sendiri yang mencoba bermain dan ingin mengacaukan negara ini. Bahkan 5 iblis dari Timur Jawa yang kalian habisi sebenarnya hanya pion saja. Sedangkan di balik mereka masih ada orang besar yang bermain. Dan tujuan utama adalah untuk menguasai negara ini. Sedikit informasi yang aku dapatkan,
Tujuan mereka selanjutnya adalah mendapatkan sebuah senjata kuno yang begitu sakti dan sangat ditakuti. Ujar Pasubi menjelaskan. Senjata kuno? Apa itu, Pak? Tanya Bondet. Sebuah keris yang bernama keris Getep itu, ucap Pasubi sambil menatap ke arah Bayu dan Bondet. Keris Getep itu? Tanya Bayu dan Bondet bersamaan. Ya, keris itu adalah keris yang dialiri darah 7 pendekar sakti di tanah Jawa pada zaman dahulu. Konon, saat itu Majapahit mendapat serangan dari kerajaan Mongol. Para orang sakti saat itu berkumpul untuk membantu raja dengan meminta bantuan kepada para dedemit dan juga makhluk gaib untuk bisa melawan kekuatan besar kerajaan Mongol. Bantuan dari makhluk gaib sukses, sehingga saat kapal-kapal Mongol akan memasuki perairan Jawa, kapal-kapal itu pun diluluh lantakan oleh pasukan gaib, sehingga akhirnya Majapahit bisa menang. Namun, para makhluk gaib itu meminta imbalan yang begitu besar, yaitu tumbal 1000 kepala manusia. Hal itu jelas tidak dituruti oleh orang sakti yang mengundang mereka, sehingga akhirnya para orang sakti itu mencoba melawan para makhluk itu. Dan singkat cerita, akhirnya para makhluk gaib itu mampu disegel di sebuah hutan yang ada di bagian utara Jawa Timur. Dan kunci untuk menyegel mereka adalah keris Getep itu. Sehingga kini orang yang ingin menguasai negara ini mencoba mencari keris itu untuk kembali membuka segel para makhluk gaib tersebut agar tujuannya tercapai. Jelas Pasubi dengan panjang lebar. Bondet mengangguk-anggukkan kepala tanda mengerti dengan ucapan Pasubi, sedangkan Bayu beberapa kali terkantuk-kantuk bahkan sempat tertidur saat mendengar penjelasan dari Pasubi. Hei, kamu paham gak? Tanya Bondet sambil menjita kepalanya. Enggak, Dit. Balasnya sambil garuk-garuk kepala. Bondet menghela nafas panjang dan nampak tak habis pikir dengan kelakuan Bayu. Ya sudah, tidak apa-apa. Yang penting, nanti kalian ikuti saja instruksi dariku. Aku sengaja memberikan tugas ini kepada kalian karena aku menganggap kalian itu telah layak untuk menjalankan tugas berat ini. Karena beberapa anggota Branda Lokajaya telah gugur kala mereka mencoba membongkar kedok orang di balik kekacauan. Aku harap kalian berhati-hati. Tugas kalian saat ini adalah mendapatkan keris itu sebelum jatuh ke tangan para penjahat, ucap Pasubi yang kini tampak semakin serius. Jadi di mana tempat keris itu berada, Pak? Tanya Bondet penasaran. Itulah kendala kita saat ini. Dan aku yakin pihak musuh juga sama. Mereka tidak mengetahui keberadaan keris itu. Yang jelas ada sebuah desa yang kini diserang oleh para makhluk mengerikan yang bertujuan mencari keris tersebut. Tugas kalian adalah melindungi desa itu sambil terus mencari keberadaan keris tersebut, karena bukan tidak mungkin keris itu bisa saja berada di desa tersebut, imbu Pasubi. Siap, besok kami akan berangkat menuju desa itu. Kalau boleh tahu, apa nama desanya, Pak? Tanya Bayu. Desa yang kalian harus tuju itu adalah Desa Poncol. Desa yang berada di dalam hutan yang terletak di utara Jawa Timur, jawab Pasubi. Kemudian Bayu dan Bondet saling bertatapan. Kini mereka berdua telah siap dengan petualangan baru yang menanti di hadapan mereka. Keesokan paginya, Bayu dan Bondet berpamitan kepada keluarga Sinta. Tampak Sinta menangis saat melepas kepergian Bayu. Bayu berjanji akan segera kembali dan menikahi Sinta. Bayu juga memberikan cincin milik Karjo yang melingkar di jarinya kepada Sinta. Kemudian mereka berdua berkendara dengan motor Astrea Grand milik Bondet untuk menuju Desa Poncol. Baik, memangnya kamu beneran mau nikahin Sinta? Tanya Bondet. Ya bener Tondet, aku udah merasa cocok sama Sinta. Jadi ya gak ada salahnya dong kalau aku menikahinya. Kenapa? Kamu iri ya? Balas Bayu. Sorry, aku jelas ndak iri samamu. Aku itu ingin punya usaha, pengen punya rumah sendiri dulu, baru setelah itu cari pendamping. Dan aku rasa uang dari hasil tugas kita ini
bisa mewujudkan mimpiku itu, Bay, jawab Bondet. Bayu hanya terdiam mendengar ucapan Bondet. Kamu kenapa diem? Tidur kamu ya? Tanya Bondet lagi. Oh iya, kamu gak lupa kan bawa uang kita, Bay? Lanjut Bondet. Maaf, Det. Seluruh uang kita aku berikan ke Pak Basri. Soalnya aku kasihan sama dia. Gara-gara kita membunuh Bintoro, dia jadi kehilangan pekerjaan. Jadi uang itu ya aku berikan saja agar dia bisa membuka usaha. Jawab Bayu sambil cengengesan. Bondet segera mengerem sepeda motor dengan mendadak dan hampir saja Bayu yang membonceng terpental dari motor itu. Apa? Dasar wedus. Apa kamu gak mikir, Bay? Bocah edan, teriak Bondet ketus. Tenang, Det. Kita kan pasti dapat uang lagi yang lebih banyak. Karena memberi dengan ikhlas itu pasti akan dapat balasan yang berlipat ganda. Ya kan? Jawab Bayu tanpa rasa bersalah. Taek lah. Pokoknya habis tugas ini, kalau kita dapat uang lagi, biarin aku yang pegang. Kamu gak berhak dapat imbalan. Ngerti kamu, Dus? Ucap Bondet ketus. Siap, Mas Bondet, jawab Bayu sambil tertawa. Malam itu, di desa Poncol lagi-lagi tampak sepi. Para warga tiap malam dirundung rasa ketakutan. Mereka khawatir Ki Warok datang dengan makhluk mengerikan itu dan menculik keluarga mereka. Setiap malam datang, mereka tak berani keluar rumah, memilih untuk bersembunyi di rumah masing-masing meskipun mereka juga paham bahwa bersembunyi di rumah pun tak akan membuat mereka aman dari makhluk-makhluk suruhan Ki Warok. 3 hari telah berlalu dari kejadian kematian para sapi warga. Beberapa warga mencoba kabur dari desa, tapi benar kata Ki Warok, saat mereka mencoba keluar dari desa, lagi-lagi mereka seolah hanya berputar-putar dan kembali masuk ke desa tersebut. Tampaknya Pak Lurah dan para warga gagal menutup rapat rahasia malam itu dan kini seluruh warga telah mengetahui ancaman Ki Warok. Salah satu warga yang ketakutan adalah Bu Sumini. Dia adalah seorang janda parubaya yang hanya tinggal berdua dengan anak gadisnya yang bernama Nimas. Nimas adalah gadis manis yang selalu membantu ibunya. Dia anak yang baik sekaligus berbakti kepada ibunya. Bapak Nimas telah tiada semenjak ia masih kecil sehingga Bu Sumini harus banting tulang sendirian untuk bisa membesarkan Nimas. Malam itu Nimas teringat bahwa dia belum sholat isya. Ia lalu bergegas keluar rumah untuk mengambil wudhu. Bu, aku keluar rumah dulu ya, mau ambil wudhu soalnya belum sholat isya, ucap Nimas meminta izin pada ibunya. Duh, mending wudhu pakai air di kendi aja, bahaya malam-malam gini keluar rumah, jawab ibunya. Tenang aja Bu, insya Allah aman kok. Tidak usah khawatir ya, balas Nimas mencoba menenangkan sang ibu. Bu Sumini akhirnya hanya bisa mengangguk pelan kepada putri semata wayangnya. Nimas lalu beranjak keluar rumah. Ia menuju sumur yang terletak di belakang rumahnya. Dengan menenteng lampu petromak, ia berjalan menuju keluar rumah. Ya, semenjak diserang oleh Ki Warok, listrik yang menuju desa Poncol pun juga ikut terputus sehingga para warga kini hanya menggunakan lilin, obor dan juga lampu petromak sebagai penerangan ketika malam tiba. Sesampainya di sumur yang berada di belakang rumah, Nimas bersegera mengambil air wudhu yang berada di sebuah wadah dari tanah liat atau yang sering disebut padasan yang berada di samping sumur. Nimas membuka keran di padasan itu dan mengalirlah air dari wadah itu. Nimas segera mulai berwudu. Namun baru saja ia berkumur, tiba-tiba terdengar suara seseorang yang berjalan di belakangnya. Nimas pun langsung berhenti dari aktivitasnya dan segera menoleh ke arah belakang. Nimas terkejut bukan kepalang saat ia melihat sesosok makhluk kurus yang berjalan merangkak mendekatinya. Nimas beringsut ke belakang saat ia melihat makhluk menyeramkan itu berjalan semakin mendekatinya. Tanpa sadar, Nimas menabrak padasan di belakang tubuhnya dan seketika benda itu jatuh dan
dan pecah berantakan. Nimas terkejut mendengar tempat wudhunya pecah berhamburan. Sekilas ia menatap wadah tanah liat yang pecah di belakangnya, namun saat ia kembali menatap ke arah depan, makhluk mengerikan yang berada di depannya tiba-tiba saja melompat dan mencengkram leher Nimas dengan satu tangan kurusnya. Nimas tak mampu berteriak. Lalu dengan cepat makhluk itu meraih tubuh Nimas dan membawa Nimas kabur dari tempat itu. Bu Sumini merasa ada sesuatu yang aneh dengan Nimas karena anak semata wayangnya itu tak kunjung kembali ke rumah. Bu Sumini lalu berjalan keluar rumah dan menuju ke arah sumur di mana Nimas mengambil air wudhu. Dan betapa terkejutnya Bu Sumini ketika dia mendapati padasan wudhu telah pecah berantakan dengan sandal Nimas tertinggal di tempat itu. Bu Sumini segera berteriak meminta tolong sambil berlari menuju ke rumah Pak Lurah. Lagi-lagi di rumah Pak Lurah telah berkumpul banyak orang termasuk Mbah Harjo. Tenang Bu Sumini. Malam ini memang banyak gadis yang diculik oleh makhluk mengerikan itu. Kita akan mencari solusi terbaik untuk bisa menyelamatkan anak ibu, ujar Pak Lurah memberikan penjelasan. Tak lama kemudian, terdengarlah suara tertawa menggema di kediaman Pak Lurah. Suara tawa itu seketika membuat para warga yang berkumpul seketika terdiam. Aku masih memberi sedikit waktu untuk kalian. Kalau besok malam kalian tidak menyerahkan keris itu, maka para gadis ini akan menjadi santapan makhluk-makhlukku. Ucap Ki Warok dengan suara menggema. Bajingan kau Warok. Kau licik, begitu licik, teriak Mbah Harjo. Namun teriakan dari Mbah Harjo tak dipedulikan oleh Ki Warok. Bah, kalau memang sampean tahu keris itu, lebih baik Mbah serahkan saja ke Ki Warok daripada kita semua yang jadi korban, ucap Pak Lurah. Kamu itu edan atau enggak waras, Barno? Jelas aku ini tidak tahu menau tentang benda itu. Jadi apa yang harus aku serahkan? Kau tahu Barno, bahkan aku rela memberikan nyawaku agar para gadis itu bisa selamat. Apalagi hanya sebuah keris. Sayangnya aku ndak tahu menau tentang keris itu Barno, jawab Mbah Harjo tegas. Pak Lurah hanya terdiam. Setelah mendengar ucapan dari Mbah Harjo, Pak Lurah tampaknya mulai yakin bahwa kakek tua itu memang tak mengetahui perihal keris itu. Lalu rencana kita apa Mbah? Besok malam mereka akan menghabisi para gadis tersebut. Masa iya kita hanya akan diam saja melihat warga kita dibantai dengan kejam? Tanya Pak Lurah dengan raut wajah khawatir. Mbah Harjo hanya terdiam. Lalu ia mengelus-ngelus jenggotnya sambil menatap jauh ke depan. Sepertinya kita harus melawan mereka. Kita tidak punya pilihan lain. Cepat atau lambat, kita semua juga akan mati di tangan mereka. Jadi lebih baik kita mati melawan daripada mati pasrah oleh keadaan, jawab Mbah Harjo dengan tegas. Pak Lurah tampak merenungi ucapan dari Mbah Harjo. Kemudian ia menatap para warga yang berkumpul di belakangnya. Tampak para warga mengangguk tanda setuju dengan ucapan dari Mbah Harjo. Baik, aku setuju denganmu Mbah. Besok malam kita akan bertempur mati-matian untuk melawan mereka, jawab Pak Lurah dengan tegas yang seketika disambut sorak-sorai para warga. Baik, mari kita semua bubar untuk mempersiapkan diri. Aku juga akan melakukan ritual untuk mencari tahu kelemahan para makhluk itu. Aku akan coba bertanya pada leluhurku, barangkali mereka mengetahui kelemahan para makhluk-makhluk itu, balas Mbah Harjo. Para warga pun lalu membubarkan diri untuk bersiap dengan pertempuran esok malam. Terlihat juga Bu Sumini pulang dengan langkah gontai. Dia tidak bisa menyembunyikan kesedihannya. Yang ia harapkan saat ini hanyalah keselamatan untuk Nimas. Sampai di rumahnya, Bu Sumini pun segera mengambil air wudhu untuk melaksanakan sholat malam dan meminta kepada Allah untuk keselamatan Nimas. Di tempat lain, Bayu dan Bondet menelusuri jalan kecil di tengah hutan dengan mengendarai sepeda motor mereka. Mereka mencoba mencari desa Poncol dengan mengikuti GPS di ponsel mereka. Hingga akhirnya mereka pun sampai di titik yang dituju oleh GPS mereka. Lah, desa mana ini, Bay? Di depan kita tidak ada jalan lain, hanya hutan belantara, ucap Bondet kebingungan.
Ya mungkin itu karena handphonemu buluk, jadi GPS-nya ngawur, Det. Jawab Bayu sekenanya. Kemudian Bayu meraih ponsel yang ada di saku celananya dan segera membuka GPS-nya. Lah iya, Det. Harusnya kan desa itu ada di depan kita. Tapi kenapa ini hanya kelihatannya hutan belantara? Ujar Bayu yang juga ikut kebingungan. Ya kan? Apa GPS-nya ngawur ya? Ucap Bondet sambil menggoyang-goyangkan ponselnya. Aplikasi busuk, sial, saut Bayu dengan penuh kemarahan. Lalu mereka pun kembali berjalan mencoba mencari rute lain, dan lagi-lagi yang mereka dapati hanyalah hutan belantara saat mereka sampai di titik yang ditunjukkan oleh GPS itu. Biar aku yang di depan lah, Det, ucap Bayu kepada Bondet. Lalu keduanya bergantian tempat duduk. Bayu menyalakan sepeda motornya dan menarik gasnya berkali-kali hingga mesin motor itu pun bersuara keras di tengah hutan yang sepi. Jangan aneh-aneh loh, motor ini cuma harta kita satu-satunya. Kalau sampai motor ini rusak bisa repot kita, ucap Bondet memperingatkan Bayu. Tenang, Det, tenang. Sekarang kamu pegangan yang erat, yo, perintah Bayu. Kemudian Bayu menginjak persneling motornya dan seketika motor itu melesat menuju hutan rimba yang ada di depan mereka. Weh, bocah gendeng, kita mati nih kalau nabrak pepohonan, cok. Mau mati kamu, teriak Bondet dari belakang. Namun Bayu tak peduli, ia masih terus menarik gasnya dengan kecepatan tinggi. Motor itu melesat dengan cepat. Bondet pun berteriak ketakutan. Tampak cahaya lampu motor yang berwarna kekuningan menerangi pepohonan yang rapat yang ada di depan mereka. Bondet seketika memejamkan mata saat motor itu akan menabrak pepohonan yang ada di depan mereka. Namun Bayu masih tampak sangat tenang. Tiba-tiba, motor itu menembus begitu saja pepohonan di depannya, dan kini seketika hutan di depan mata Bayu dan Bondet berubah menjadi tanah lapang yang luas. Ya, bener kan dugaanku? Desa ini dimantrai sehingga tidak bisa kelihatan di mata kita, ucap Bayu sambil cengengesan. Baik, jangan senang dulu. Lihat di depan kita, balas Bondet sambil menepuk bahu Bayu dengan cepat dan beruntun. Waduh, itu jurang, Det. Walah, modar kita. Aku tidak bisa ngerem motor ini, Det. Jancok, ucap Bayu panik, dan seketika sepeda motor itu pun jatuh ke dalam jurang. Teriak mereka berdua bersama-sama saat mereka masuk ke dalam jurang. Di tempat lain, Bu Sumini terlihat telah selesai melaksanakan ibadah sholat tahajud. Kemudian, wanita tua itu menengadahkan tangan untuk berdoa sambil berlinang air mata. Ya Tuhan, selamatkan Nimas. Aku tidak ingin ia mati di tangan makhluk mengerikan itu. Tolong aku ya Allah, tolong aku. Berikanlah pertolonganmu pada aku, ucap Ibu Sumini sambil menangis terisak. Kemudian ia mengusapkan telapak tangannya di wajah. Belum sempat ia berdiri dari tempat sholatnya itu, tiba-tiba saja suara sebuah benda seperti terjatuh dari atas menghantam dapur Bu Sumini. Seketika Bu Sumini terkejut kala mendengar suara keras tersebut. Lalu ia berjalan mengendap-endap menuju ke arah dapur. Sesampainya ia di dapur, ia melihat dapurnya telah berantakan dengan atap yang hancur terkena benda yang jatuh tersebut. Sekilas Bu Sumini melihat roda motor yang terlihat masih berputar pelan, sedangkan bodi motor itu tertimbun reruntuhan. Motor? Bagaimana bisa ada motor jatuh di dapurku? Mungkin mereka jatuh dari bukit di belakang rumah, ucapnya pelan. Tak lama kemudian terdengar suara batuk-batuk, dan muncullah dari reruntuhan itu dua orang pemuda yang nampak asing di mata Bu Sumini. Jancuk, matamu picak ya, Bay? Ada jurang kayak gitu kamu sikat aja, dasar bocah gendeng, ucap Bondet kesal. Kayaknya itu cuma bukit, Landet, dan kita sekarang jatuhnya di rumah warga. Asik banget ya, Det. Balas Bayu. Kalian siapa? Tanya Bu Sumini yang masih tampak keheranan. Bondet dan Bayu saling bertatapan, kemudian mereka berjalan mendekat ke arah Bu Sumini. Ada makanan gak, Bu? Saya lapar banget nih, ucap Bayu. Bocah edan, dia itu nanya, namamu siapa? Malah minta makan, saut Bondet. Perkenalkan Bu,
nama saya Bara dan teman saya ini yang sedikit gendeng ini namanya Bayu. Nah, kami tadi sedang mencari desa Poncol, tapi malah kami terjatuh di dapur sampean. Maafkan kami ya Bu, sudah merusak dapur ini. Tapi tenang saja, besok kami akan memperbaikinya. Imbu bondet lagi. Iya, tidak apa-apa nak. Ini benar desa Poncol. Dan apa yang akan kalian lakukan di desa ini? Tanya Bu Sumini dengan sedikit terbata. Kami ini Bu, ditugaskan untuk menyelamatkan warga di desa ini. Kami tahu kalau desa ini sedang diserang oleh seseorang yang jahat. Jawab Bayu tanpa banyak basa-basi. Benar kan nak? Apakah ucapanmu itu benar? Apakah kalian bisa menyelamatkan kami? Ucap Bu Sumini sambil berjalan mendekati Bayu dan Bondet. Ya tentu saja Bu, jawab Bayu dengan santai. Seketika Bu Sumini pun terduduk lalu menangis di bawah kaki Bayu. Kemudian Bayu membimbing wanita tua itu untuk bangkit. Mereka kemudian mengobrol di ruang tengah. Bu Sumini menjelaskan semua peristiwa yang terjadi di desa Poncol. Bayu dan Bondet menyimak ucapan Bu Sumini sambil menikmati singkong rebus. Wah, bener. Mereka mencari keris itu. Padahal para warga tidak tahu menahu tentang keris tersebut. Namun mereka masih bersikeras mencari keris itu di tempat ini. Wah, ini nggak bisa dibiarkan, Det, ucap Bayu dengan mulut yang penuh dengan singkong rebus. Sepertinya aku mencium ada sesuatu yang aneh di kampung ini. Tapi mudah-mudahan dugaanku salah. Ya udah, kita sebaiknya tidur dulu baik. Besok malam kita akan bergabung dengan para warga desa untuk bertarung melawan Ki Warok, saut Bondet. Keesokan paginya, setelah selesai sarapan, Bayu dan Bondet memperbaiki dapur rumah Bu Sumini dari atas genteng. Mereka pun bisa melihat para warga yang tengah bersiap-siap dengan senjata untuk pertempuran nanti malam. Hei, kamu bisa nggak mendeteksi di mana keberadaan para gadis itu? Tanya Bondet. Waduh, aku ndak bisa merasakannya, Det. Sepertinya Ki Warok ini bukanlah dukun sembarangan ini, jawab Bayu. Tak lama kemudian, asap putih mengepul di tengah mereka dan muncullah Eyang Hangareksa. Kalau masalah gadis, yo aku yang paling peka lele. Aku mencium bau gadis-gadis muda di sekitar pepohonan yang lebat itu. Sepertinya para gadis tersebut diikat di pohon dan ditutup dengan pelindung gaib sehingga kalian tak bisa melihatnya. Sahut Eyang Hangareksa. Walah, kalau urusan gadis ya sampean paling gercep, dasar kakek mesum, balas Bayu. Coba kamu lihat ke arah pepohonan itu dengan mata batinmu, Le. Perintah Eyang Hangareksa. Bayu pun kemudian memejamkan mata lalu berkonsentrasi. Kemudian ia mengucap mantra-mantra. Setelah itu Bayu membuka matanya dan terlihatlah sekitar 10 gadis muda dengan tubuh terikat dan tergantung bagian tubuhnya di batang pepohonan yang berada di pinggir desa. Para gadis itu meronta, berteriak meminta pertolongan, namun tak ada satupun warga yang melintas bisa mendengar teriakan mereka. Bener juga, kek. Aku ngeliat, kek, teriak Bayu. Kalau gitu, ayo, mari kita bebaskan para gadis itu, baik, saut Bondet. Bayu dan Bondet tampak ingin bergegas menolong para gadis itu, tapi langsung dicegah oleh Eyang Hangareksa. Tunggu dulu. Biar aku yang ngurusi para gadis itu. Kalian berdua fokus benerin atap rumah ini dan persiapkan diri kalian untuk pertarungan nanti malam. Masalah gadis itu aman di tanganku, ucap Eyang Hangareksa. Lalu kemudian ia menghilang. Bayu dan Bondet saling bertatapan. Mereka berdua sedikit ragu dengan kakek mesum itu, tapi akhirnya mereka berdua mencoba untuk mengikuti rencana Eyang Hangareksa. Malam pun tiba. Para warga berkumpul di tengah lapangan luas yang berada di pinggiran desa. Di sisi lapangan luas itu terdapat pohon-pohon besar yang menjulang tinggi di mana para gadis tadi terikat. Para warga menenteng obor dan juga parang berkumpul sambil menunggu kedatangan Ki Warok. Bayu dan Bondet juga terlihat di antara para warga. Tak lama kemudian
Kabut tampak turun menyelimuti para warga dan dari kabut itu muncullah Ki Warok bersama para makhluk-makhluknya yang berjalan mendekat ke arah kerumunan warga. Wah, kalian pasti sedang menungguku kan? Baiklah, sebelum kita membicarakan tentang keris itu, aku akan memperlihatkan para gadis itu, ucap Ki Warok. Lalu ia mengibaskan tangannya ke atas dan seketika terlihatlah para gadis yang terikat di pohon. Gadis-gadis itu tampak terkulai lemas, tak berdaya dengan tubuh terikat dan tergantung di pohon. Seketika, para warga pun berteriak histeris melihat para gadis yang terikat di pohon tersebut. "Lepaskan, lepaskan mereka!" teriak Pak Lurah. Sudah jelas, berikan keris itu, maka kami akan melepaskan gadis itu. Biar lebih seru dan kalian percaya padaku, maka aku akan menunjukkan sesuatu pada kalian, ucap Ki Warok. Lalu ia menyuruh salah satu makhluknya untuk mengambil satu gadis yang tergantung di pohon. Makhluk kurus itu segera melompat dan meraih satu gadis, lalu dibawanya turun ke bawah. Gadis yang nampak lemas itu kini didekap dengan erat oleh makhluk itu, lalu tubuhnya dibantingkan ke tanah. Kedua tangan makhluk itu mencengkram tubuh si gadis, sedangkan mulutnya yang lebar dan penuh taring bersiap menggigit leher si gadis. Jadi, serahkan keris itu sekarang juga, atau gadis itu mati, bentak Ki Warok. Kini nampaknya dukun itu benar-benar bersungguh-sungguh, dan hal itu seketika membuat warga gentar. Bagaimana, Mbah? Sepertinya ia bersungguh-sungguh, ucap Pak Lurah kepada Mbah Harjo. Mbah Harjo hanya terdiam. Melawan pun saat ini tak ada gunanya, karena gadis itu sudah pasti akan mati saat para warga berani melawan mereka. Keringat dingin mulai muncul di kening Mbah Harjo. Kemudian ia melangkah ke depan satu langkah dan sepertinya ingin mengucapkan sesuatu. Belum sempat mulutnya berbicara, tiba-tiba, dukun busuk, sudah jelas kan kalau keris itu nggak ada di kampung ini. Kenapa kamu masih ngotot? Dasar tolol. Kalau kamu mau keris, nih kerisku, mau nggak? Kerisku juga sakti kok, meskipun pendek. Hihihi, saut Bayu sambil meremas bagian selangkangannya. Ucapan Bayu seketika membuat semua orang terdiam. Pak Lurah dan Mbah Harjo tampak sangat terkejut dengan ucapan Bayu, karena ucapan itu sama saja membiarkan para gadis itu mati. "Bajingan, berani-beraninya kau meledekku," teriak Ki Warok. Lalu Ki Warok memerintahkan makhluknya untuk segera menggigit leher gadis itu. Tanpa menunggu lama, makhluk kurus itu langsung menggigit leher gadis itu hingga kepalanya terputus. Seketika para warga berteriak histeris. Ki Warok tertawa terbahak-bahak melihat si gadis yang terpenggal kepalanya. Sedangkan Bayu dan Bondet tampak bersedekap tenang melihat pemandangan tersebut. Tak lama kemudian, makhluk yang menggigit leher gadis itu tampak pelanga-pelongo, seolah ia merasakan sesuatu yang aneh. Semua mata yang melihatnya tampak tak percaya, karena gadis yang tadi ia gigit hingga terputus kepalanya kini sudah berubah menjadi gedebok pisang. Ki Warok yang tertawa seketika terdiam saat melihat gadis yang terpenggal itu kini berubah menjadi gedebok pisang. Ia tampak sangat terkejut melihat rencananya berantakan. "Bagus nih kakek peot, benar-benar cerdik," ucap Bayu dalam hati. "Det, ayo beraksi," perintah Bayu. "Siap, Bay," balas Bondet. Bayu dan Bondet langsung melesat untuk menyerang, dan tak lupa Bayu memanggil Blacky untuk datang. Kini dengan pedang di tangannya, Bayu dan Bondet menebas leher para makhluk kurus itu hingga tewas berjatuhan di tanah. Yang ini mah enteng, Det, ucap Bayu. "Ya, aku juga sambil merem kok," saut Bondet yang terus-menerus menebasi para makhluk kurus itu. Ki Warok tampak ketakutan. Ia mulai beringsut mundur, mencoba untuk kabur, namun Bayu dengan cepat mengejarnya. Mau kemana? Mau kemana kakek sialan? Gaya doang parlente, mentalmu koyo tempe, ucap Bayu dan langsung menangkap sosok dukun itu. Ampun Tuan, aku hanya orang suruhan. Aku hanya menjalankan tugas, ucap Ki Warok memelas. "Siapa? Siapa yang menyuruhmu?" bentak Bayu. Ki Warok tak lekas menjawab. Ia masih tampak ketakutan. "Cepat katakan, Cok!" bentak Bayu lagi. Baik, aku akan mengatakannya. Yang menyuruhku
adalah Tuan. Belum sempat Ki Warok mengucap kata-kata, tiba-tiba kepalanya meledak hingga darah dan otaknya berhamburan ke segala arah, bahkan mengenai wajah serta pakaian Bayu. Bayu segera melesat dan menjauh dari jasad Ki Warok. Hah, ini kutukan. Kutukan apa ini? Bagaimana dia bisa tewas hanya karena ingin mengucapkan sebuah nama? Gila, gumam Bayu. Tak lama kemudian, Bondet menghampiri Bayu. Bondet meringis dan memicingkan mata saat melihat kondisi jasad dari Ki Warok. Sepertinya ada orang yang sangat kuat di balik semua ini, Det. Kita harus hati-hati, ucap Bayu memperingatkan. Iya, Bay, aku ngerti, balas Bondet. Mereka berdua kemudian menuju ke arah para warga. Tampak Mbah Harjo dan Pak Lurah berterima kasih kepada Bayu dan Bondet. Terima kasih nak. Kalian telah menolong desa ini. Jadi sekarang di manakah para gadis itu sebenarnya? Tanya Pak Lurah. Para gadis itu aman, Pak. Bapak-bapak semua tenang, balas Bondet. Mereka pun akhirnya membubarkan diri dengan perasaan gembira. Kemudian Bayu dan Bondet mengajak para warga untuk menjemput para gadis yang telah berhasil diamankan oleh Eyang Hangareksa. Ternyata kakek tua itu menaruh para gadis di sebuah kandang sapi tua yang berada di selatan desa. Dan ketika para warga desa yang kesemuanya adalah pria masuk ke dalam kandang sapi itu, seketika para gadis-gadis tersebut berteriak dan melempari mereka dengan benda-benda yang berada di dalam kandang itu. Ternyata para gadis itu keseluruhannya telanjang bulat. Ya, Eyang Hangareksa melucuti pakaian para gadis itu saat ia menyelamatkan mereka. Jancuk, itu kakek mesum itu malah melucuti pakaian para gadis itu. Selalu aja dia buat-buat konyol tiap kali menjalankan rencana, gumam Bayu. Yo, aku kan menggunakan pakaian mereka untuk membungkus gedebok pisang, leh. Kalau gedebok pisang itu tidak diberi pakaian ya, mereka semua bakalan curiga. Ujar Eyang Hangareksa di telinga Bayu. Bayu hanya menarik nafas dalam karena ia tak habis pikir dengan kekonyolan kakek tua itu. Singkat cerita, para warga desa menjamu Bayu dan Bondet dengan masakan dan juga minuman yang lezat. Beberapa kali Bondet juga tampak mencuri pandang dengan Nimas yang memang tampak sangat manis di matanya. Dah, nikahin aja, Det, bisik Bayu. Masih Bay, aku belum siap, Cok, balas Bondet. Tak lama kemudian, tampak Mbah Harjo mendekati Bayu dan Bondet yang saat itu sedang asyik menyantap makanan. Terima kasih, Ale. Kalian sudah menolong kami. Maukah kalian ikut denganku? Aku ingin menunjukkan sesuatu pada kalian, ucap Mbah Harjo. Bayu dan Bondet hanya saling berpandangan. Kemudian keduanya mengangguk pelan. Lalu mereka berdua berjalan mengikuti Mbah Harjo untuk pergi ke rumahnya. Pak Lurah pun hanya tersenyum kecil dan mempersilahkan Bayu serta Bondet untuk pergi mengikuti Mbah Harjo. Sesampainya di rumah Mbah Harjo, kakek tua itu pun langsung mengunci pintu rapat-rapat dan menutup gorden rumahnya. Kakek tua itu kemudian masuk ke kamar dan keluar lagi dengan membawa sebuah peti besi dengan tulisan aksara Jawa. Sudah saatnya aku memberikan ini kepada orang yang tepat. Sepertinya aku tidak sanggup lagi untuk melindungi benda ini, ujar Mbah Harjo lirih. Wah, memang itu apaan, kek? Tanya Bayu. Kalian lihat saja sendiri, jawab Mbah Harjo. Kemudian kakek tua itu mengiris telapak tangannya dengan belati kecil dan meneteskan darahnya ke atas peti besi itu. Seketika darah itu mengalir dan membuat aksara Jawa di atas peti itu yang berwarna kemerahan. Lalu terdengarlah suara besi berdecitan, seolah peti besi itu bergerak dengan sendirinya untuk membuka setiap kuncinya. Dan seketika tutup peti itu terbuka dengan sendirinya. Kini nampaklah sebuah keris bergagang merah dengan sarung hitam yang berukiran indah. Bayu dan Bondet hanya melongo melihat keris yang begitu indah di hadapannya. Mbah Harjo mengambil keris itu dan memperlihatkannya di hadapan Bayu dan Bondet. Inilah keris Gedep itu leh. Keris yang sangat sakti dan juga berbahaya. Karena gerbang gaib, tempat di mana para dedemit sakti berada, bisa terbuka dengan keris ini, ucap Mbah Harjo, lalu mencabut keris itu dari sarungnya.
Kini, nampaklah sebuah keris dengan bila berwarna merah darah dan mengeluarkan cahaya kemerahan hingga wajah Mbah Harjo juga ikut berwarna merah terbias oleh cahaya keris itu. Mbah Harjo memutar-mutar keris itu dengan perlahan di hadapan Bayu dan Bondet. Keduanya tampak takjub dengan keris yang ada di hadapan mata mereka. Kemudian Mbah Harjo memasukkan keris itu kembali ke sarungnya dan menyerahkan kepada Bayu dan Bondet. Ambillah pusaka ini. Kalian adalah orang yang cocok untuk menggunakan pusaka ini. Aku sudah terlalu tua untuk menjaga benda ini, ucap Mbah Harjo. Bayu memberikan isyarat kepada Bondet untuk menerima keris itu. Bondet menggeleng tanda ia tak mau menerima benda pusaka itu. "Det, ambil. Anggap saja itu pengganti uangmu yang sudah kuberikan kepada Pak Basri," bisik Bayu kepada Bondet. Akhirnya Bondet pun maju untuk mengambil pusaka itu. Dengan perlahan Bondet meraih pusaka dari tangan Mbah Harjo. Kemudian ia mengamati dengan seksama pusaka itu saat berada di tangannya. Mbah Harjo tersenyum kecil saat Bondet menerima pusaka itu. "Wah, keren banget, Bay," ucap Bondet kegirangan. "Ya itu cocok banget sama kamu, Det. Nanti kamu selempitin di belakang punggungmu biar kamu mirip dalang." Hahaha, balas Bayu. Tiba-tiba sekelebat bayangan hitam masuk ke dalam ruangan itu. Belum sempat Bayu dan Bondet menyadari, tiba-tiba saja seseorang telah berdiri di belakang Mbah Harjo dan langsung menusuk leher kakek tua itu dengan sebuah belati. Darah tersembur dengan kencang dari leher Mbah Harjo. Kemudian kakek tua itu ambruk ke lantai dengan bersimbah darah. "Hah, Mbah Harjo!" teriak Bayu dan Bondet. Bayangan hitam itu kembali melesat cepat dan melemparkan sebuah bola hitam. Seketika bola itu meletus dan mengeluarkan asap putih. Bayu dan Bondet terbatuk-batuk saat asap itu mengepul di sekeliling mereka. Kemudian pandangan Bayu dan Bondet terlihat kabur, lalu keduanya ambruk ke lantai. Sayup-sayup dengan pandangan yang tak begitu jelas, Bayu dapat melihat seseorang berjalan mendekat ke arah Bondet dan segera mengambil keris yang ada di tangannya. Bayu tak bisa melawan atau menggerakkan badan, tubuhnya begitu lemas dan pandangannya kabur. Keris, keris itu bahaya," gumam Bayu. Kemudian pria yang memegang keris itu mengarahkan pandangannya ke arah Bayu. Bayu pun terkejut kala mengetahui pria itu. "Pak Lurah," gumam Bayu. Kemudian ia tak sanggup lagi menahan kesadarannya, lalu ia pun jatuh pingsan. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah Bayu Gendeng dan ini Mas Jaki Aisar asli. Ini keren banget untuk kisah Bayu Gendeng kali ini. Setelah misinya menghabisi 5 iblis dari timur Jawa, ternyata masih ada misi selanjutnya dan gak kalah kerennya. Ini asli. Alurnya dapet banget, misterinya dapet, dan keren banget pokoknya Mas Jaki Aisar ya. Dan keris getih itu, ini misterinya misteri banget ya. Jadi dimana keris ini sangat berbahaya sekali, keris terkutuk. Dan ternyata dari teror yang terjadi di desa Poncol itu, ternyata dari awal sih saya sudah menduga nih bahwa Mbah Hajo sendiri tahu ya akan keberadaan keris ini. Dan yang menurut saya plot twistnya adalah Pak Lurah. Ternyata sosok Pak Lurah juga ada di belakang ini. Ini bener-bener nggak nyangka. Ini asli keren banget ya Mas Jaki ya. Kalau Mbah Harjonya, saya di pertengahan kisah tuh udah kayak, kayaknya Mbah Harjo tahu deh tentang permasalahan keris ini. Tapi yang saya nggak nyangka yaitu Pak Lurah. Jadi di endingnya ini Pak Lurah ternyata ingin menguasai keris itu. Dan semakin seru aja bagaimana nih nanti kelanjutannya dari keris getih itu ini. Dan apakah sosok Bayu Gendeng dan Bondet bisa merebut kembali keris yang sudah sempat ada di tangan Bondet itu? Ditunggu Mas Jaki, jangan pakai lama dong, teman-teman udah gak sabaran nih. Dan banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil dalam kisah barusan. Salah satunya adalah yang saya lihat di sini kekompakan warga untuk menghadapi teror itu. Dan sekali lagi yang Hanggareksan ya, dia ini lagi nih dengan segala kekonyolannya ini ngebantu tapi konyol. Jadi memang masuk akal sih ya. Ketika dia mengganti posisi 10 gadis itu yang diikat di pohon, kalau di gedebong pisangnya itu nggak dipakein baju, nggak mirip dong. Jadi memang dia berhasil mengelabui tapi dengan cara yang sangat-sangat di luar nalar. Keren banget. Jadi horornya dapet, misterinya dapet, unsur komedinya juga dapet, walaupun nggak banyak tapi mengena banget ya, terutama celotokan-celotokannya si Bayu sendiri sama yang Hanggareksa. Asli keren banget, overall keren banget. Dan semoga teman-teman terhibur ya atas kisah Bayu Gendeng barusan.
Dan buat Mas Jaki ditunggu, jangan pakai lama-lama lagi. Dan silakan buat yang mungkin punya komentar lain bisa ditulis di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Kami juga mengucapkan terima kasih pada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir di channel kami, yang sudah selalu setia mendukung kami. Karena kehadiran teman-teman lah kami selalu bersemangat setiap harinya dalam berkarya. Dan silakan buat yang suka dengan video barusan bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya. Buat yang belum subscribe jangan lupa diklik tombol merah subscribe-nya, lonceng notifikasinya jangan lupa dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Bercerita ini kami upload di setiap harinya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat atau jam 21.00 ya. Dan mungkin buat teman-teman yang punya kisah horor misteri yang apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di sini. Dan bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, senyamannya teman-teman aja. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Dan di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisah barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya yang mungkin kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, karena saya hanyalah manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.